Halo, kawan bergerak, kembali lagi di podcast Suara Pinggiran Bandung Bergerak.id. Hari ini bersama saya Aula Rajul. Eh Beberapa episode yang lalu mungkin kawan-kawan udah nonton ya, sudah ngikutin podcast kita yang bahas soal keberagaman, juga bahas soal energi di belakang PLTU. Hari ini kita juga akan bahas eh episode selanjutnya, melanjutkan tentang GKB. Kita akan membahas tentang salah satu kampung, salah satu daerah yang siap siaga menjadi pendonor mata. Wih, agak mengerikan nih donor mata. Nah, di sebelah saya sudah ada Pak Dodi. Mungkin boleh kenalan dulu, Pak. Baik, saya Dodi Kurniawan. Oke. Sehari-hari kalau di organisasi Ahmadiyah saya menjadi ketua jemaat lokal Wanasigra. Kalau di KDMI saya menjadi ketua KDMI untuk chapter Tasikmalaya. Oke, nah kita jadi saat ini ya kita dan tim Bandung Bergerak ini kita sedang di desa apa ya? Desa ya. Desa Tenjuaringin. Betul. Desa Tenjuaringin itu adalah desa yang siap siaga ya, desa siaga apa? Ya, desa yang mendeklarasikan, mendeklarasikan siaga donor mata. Oke. Ya. Dan ini mungkin jadi salah satu kampung yang banyak masyarakatnya adalah Ahmadiyah. Betul, Betul Pak ya? Mayoritasnya Ahmadiyah. Ada berapa orang Pak jemaat Ahmadiyah di sini Pak? Ya, bila satu desa itu jumlah warganya 5.000 sampai 6.000, kita ada di kisaran angka 4.000 ya. 4.000 ya. Oke. Nah, kita mungkin sebelum ke pembahasan donor mata Pak ya. Iya. Kita mungkin boleh bahas sedikit nggak Pak gimana ceritanya bagaimana sejarah Ahmadiyah di kampung ini gitu Pak. Mungkin iya. boleh diceritakan bagaimana masuknya dan segala macam gitu Pak, dan bisa berkembang hingga sampai saat ini, bahkan sampai nanti kita bahas soal jadi deklarasi ya. Oke. Gimana itu Pak? Baik, Kang Rajul ya. Karena kan biasanya disebutnya Rojul ya. Iya, Kalau ini benar. Rajul, Aulia Rojul ya. Aula Rajul. Rajul ya. Iya. Jadi Ahmadiyah masuk ke Desa Tenjuaringin itu tahun 1949. Oke. Jadi 4 tahun setelah Indonesia merdeka. Ya. Nah, setelah itu kemudian Jemaat Ahmadiyah berkembang. Nampaknya terjadinya ledakan konversi ke Ahmadiyah itu, ke dalam Jemaat Ahmadiyah itu diperkirakan antara tahun 60 sampai 70. Oke. Ya, tahun 1960 sampai 1970 terjadi gelombang pembayatan besar-besaran, sehingga yang awalnya dari 1 sampai 5 orang yang masuk ke dalam Ahmadiyah di Garut, di Paledang tepatnya. Paledang itu di kawasan Ciledug, Jalan Ciledug di Garut itu ada sebuah kampung namanya Paledang. Nah, sejak itu kemudian berkembang menjadi sampai sekarang 4.000 orang. Dan gelombang puncaknya itu yaitu terjadi pada tahun 1960 sampai dengan 1970 lah. Oke. Berarti kalau tadi cerita masuknya di tahun 1949 itu ada gimana tuh Pak? Ada kisah tersendiri nggak Pak? Masuknya dari mana dan iya. Atau juga berkaitan dengan soal Garut tadi? Betul. Jadi pada tahun kisaran tahun 45 sampai 49 itu kan ada instabilitas ya. Karena ada pemberontakan gitu ya, pemberontakan yang disebut dengan gerombolan ya, misalnya apa itu, mau DITI atau apapun itu. Nah, atas rasa yang kurang aman itu beberapa warga di sini ngungsi ke Garut. Dalam proses pengungsian itu berkenalan dengan Ahmadiyah. Jadi mereka tertarik karena ada golongan dalam Islam yang memiliki keunikan atau nyeleneh ya, karena dia pimpinannya mengaku sebagai nabi dan sebagainya. Akhirnya rasa penasaran ini mendorong beberapa warga sini untuk melakukan tabayun, konfirmasi. Nah, dan ternyata pada saat tabayun malah langsung masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Nah, setelah sebagian warga di sini itu masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah, nah mereka mengajak para pendakwahnya untuk kemudian datang ke sini. Maka terjadilah pembayatan besar-besaran dalam kurun waktu 1960 sampai dengan 1970 begitu. Oke. Nah, lalu mungkin
maaf Pak, aku sedikit menyinggung ini. Di Jawa Barat itu kita kan punya peraturan yang sangat diskriminatif ya. Kita bisa sebut seperti itu ya. Ada aturan yang sangat diskriminatif yang membuat jemaat Ahmadiyah itu semakin dikucilkan, semakin sulit lah hidupnya. Itu karena aturan di masa kepemimpinan kepemimpinan salah satu gubernur yang inisialnya Aher. Itu 2011 ya, Perbup itu ya. Betul. Nah, yang ingin aku katakan adalah oke, kita punya aturan yang sangat diskriminatif ya, yang tidak berpihak kepada teman-teman Ahmadiyah. Lalu membuat hidup Ahmadiyah menjadi sulit gitu, Pak. Tapi yang ingin aku tanyakan adalah lalu kemudian gimana teman-teman Ahmadiyah di sini bisa hidup rukun bersama-sama gitu, Pak? Iya. Jadi Pergub barangkali kalau untuk Tenjo Waringin itu tidak terlalu terasa impact-nya. Mengapa? Karena kita adalah desa dengan mayoritas Ahmadiyah, sehingga dalam dinamika kesehariannya tidak terlalu terasa. Hanya dampak itu dirasakan pada saat kita membuat event seperti misalnya jalsah wilayah. Nah, yang mana itu harus atau mempunyai syarat harus ada izin dari pihak keamanan. Nah, disitulah kendalanya. Sehingga misalnya kita jadi harus memecah kegiatan, tidak bisa terkonsentrasi di satu tempat, tapi di-split menjadi di beberapa tempat. Kemudian ada saudara-saudara kita juga yang akan menunaikan ibadah haji. Itu juga sama, mentok ya, karena dari Kemenag ada persyaratan bahwa siapapun anggota Ahmadi yang ingin melaksanakan ibadah haji di wilayah Kabupaten Tasikmalaya itu harus menandatangani pernyataan keluar dari Ahmadiyah. Itu saya sempat menguruskan itu ya. Ada anggota kita kurang lebih 5 orang yang ingin berangkat ibadah haji, dan akhirnya karena di Tasikmalaya tidak bisa, akhirnya kita mengalihkan ke Kabupaten Garut. Sehingga kemudian jadilah ya bisa terlaksana. Jadi ada 5 anggota kita yang melaksanakan ibadah haji pada saat di mana aturan itu seketat itu gitu. Tapi kalau soal hidup rukun dengan masyarakat yang non Ahmad, boleh ya kita sebut non Ahmadi mulai itu seperti apa, Pak? Aman-aman aja sebenarnya, Pak ya. Ini sebenarnya dipanaskan aja karena ada peraturan ini nih. Iya. Betul sekali. Iya, sekarang kan begini. Bila saja penentangan kepada Ahmadiyah itu, bila saja penolakan terhadap jemaat Ahmadiyah itu, kalau sejak dari dulu itu sudah dibumbui dengan misalnya konflik yang bersifat kekerasan, yang bersifat penolakan secara bersifat permusuhan, harusnya itu terjadi pada tahun 1949 atau tahun 50-an. Ketika awal masuk. Masuk. Coba kalau kita lihat dalam sejarah, bukankah Rasulullah SAW mendapatkan permusuhan keras itu pada masa-masa awal? Iya, benar. Di mana ketika para sahabat itu masih kecil, kemudian orang yang masuk ke dalam Islam juga orang-orang yang tidak berpengaruh, ada yang dipukuli, Rasul sampai diseret, itu kan seperti itu. Nah, kalau kita mengacu kepada analogi itu, harusnya kekerasan terjadi di masa-masa awal gitu. Bukannya ketika kita sudah jadi mayoritas. Jadi ini agak cacat ya ininya. Jadi ini agak historis menurut saya. Jadi kesimpulannya mesti ada yang tadi kalau kata Kang Rajul mah ada yang manas-manas ya. Kalau saya menyebutnya bahwa konflik itu sifatnya lebih kepada by design. By design. Tidak bersifat kultural dan tidak bersifat konflik horizontal ya. Kita jangan terlalu banyak bahas yang panas-panas karena kita di sini akan membahas tentang. Tapi kan di sini adem. Oh iya benar ya, adem di sini benar adem. Kita masuk udara-udara persawahan di sini. Nggak kayak di kota. Dia nggak kayak di kota Bandung ya. Kenapa? Kita masuk ke pembahasan donor mata nih. Ya. Tahun berapa sih ada deklarasi kampung donor, siaga donor itu? Oh iya, jadi ini berawal dari sebetulnya gerakan nasional yang digagas oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Pada tahun 2016, ya Jemaat Ahmadiyah Indonesia itu mencanangkan ya melakukan launching gerakan yang disebut dengan Komunitas Donor Mata Indonesia. Itu tahun 2016 ya. 2 tahun setelah itu karena di sini mayoritas warganya Ahmadi, lalu kita juga secara organisasi juga cukup
memadai sumber daya manusianya. Akhirnya terfikir sebetulnya ini gagasan ini muncul dari seorang pemuda Ahmadi yang bernama Usama Ahmad Rijal. Kebetulan murid saya di sini di kampung sekolah sini. di kampung sini. Pak, bagaimana kalau kita melakukan deklarasi ya? Deklarasi apa? Deklarasi desa siaga donor mata. Saya pikir itu ide yang bagus. Maka pada tahun 2018 bulan Desember kita laksanakan deklarasi itu. Kita mengundang Pak Bupati, tapi waktu itu dari Bapak Bupati itu mewakilkan kepada Kepala Kesbangpol ya, datang ke sini. Beliau menghadiri launching desa siaga donor mata. Dari Bank Mata Jabar juga datang ke sini. Ada perwakilan Bank Mata Pusat juga. Waktu itu total anggota kita yang siap untuk mensukseskan deklarasi itu sebanyak 2.000 calon donor mata. Ada 2.000 orang yang siap untuk donor mata. Yang siap, ya betul. Pada tahun 2018 itu. Oke. Kalau itu tuh rata-rata usia berapa berarti, Pak? Ya, merentang dari usia kan sebetulnya secara teknis itu dari usia 5 tahunan ya, yang paling stabil itu, karena mungkin perkembangan matanya sudah ini ya. Walaupun ada yang mengatakan usia 3 tahun juga sudah bisa dilakukan eksisi. Tapi umumnya kita ngambil yang standar, umumnya adalah dari usia SMP. Ya, karena ada agak sedikit teknis aja untuk bisa menulis form dan sebagainya. Jadi dari mulai usia SMP ya sampai tak hingga. Karena kornea termasuk yang tidak mengalami yang namanya tua ya. Kecuali kalau ada kerusakan secara fisik. Jadi sampai yang sudah sepuh berusia 90 tahun pun kalau bersedia kita data. Berarti kalau tadi kita itu 2018 ya Pak ya. Betul. Kalau ada 4.000 jemaah, berarti udah sebagiannya itu udah calon pendonor mata ya. Iya. Menarik ya. Tapi donor itu kan dilakukan setelah meninggal ya. Betul. Ketika sudah meninggal, artinya memang sebagian warga di sini sudah bersedia ketika meninggal dilakukan proses eksisi gitu ya. Ya, karena lebih kepada gerakan ini diinisiasi atau lahir berbarengan dengan atau senafas dengan Ahmadiyah gitu. Sehingga tidak ada hal-hal yang merintangi gitu ya. Secara psikologis ya gitu, karena program ini merupakan program organisasi, program Ahmadiyah, maka ya anggota Ahmadiyah mengatakan labaik gitu kan. Tapi ada ini nggak sih Pak, misalnya ada dorongan lain nggak sih, misalkan selain ini program besar dari organisasi gitu, mungkin secara perorangan pernah dapat cerita nggak sih kenapa dia ingin mendonorkan mata? Ada cerita-cerita personal gitu Pak, atau mungkin Bapak sendiri? Ya, susah ya dipisahkan gerakan donor mata di Desa Tenjowaringin ini dari pengaruh spiritual Ahmadiyahnya gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan kalau ini mereka menjadi donor karena mereka Ahmadi gitu ya. Seperti itu. Karena kan kalau kita lihat bahkan tingkat kesadaran di secara umum kan sangat minim sekali berkaitan dengan donor mata ini. Bahkan pemerintah pun misalnya baik itu Kemenkes ataupun dinas sosial, saya kira sangat minim sekali gitu ya. Upaya untuk memberikan kesadaran berkenaan donor mata ini. Sehingga kalau saya dengan segala kerendahan hati tidak bermaksud apa-apa, saya kira susah dipisahkan antara kesadaran berdonor mata ini dengan gerakan organisasi. Betul. Itu jadi satu ya, nggak bisa dipisahkan. Jadi ini merupakan ekspresi dari kemanusiaan para Ahmadi lah. Gitu. Adapun mengapa mereka dengan mudah ya, karena barangkali mereka melihat ternyata eksisi kornea itu hanya diambil satu bagian saja gitu korneanya gitu kan ya, sehingga tidak terlalu menakutkan. Terus diambilnya juga setelah kita meninggal. Kemudian ternyata itu juga menjadi bagian dari amal jariyah ya. Bisa dibayangkan bila kornea itu kita ambil lalu kemudian kita pasang kepada seorang resepien, lalu resepiennya meninggal, itu kan juga masih bisa barangkali itu saya kira sebuah invest yang luar biasa, investasi yang luar biasa. Dunia dan akhirat. Betul, ya. Masya Allah. Udah ada berapa pendonor ya. Sejauh ini ya berarti dari mulai tahun 2016 sampai 2018 ini di desa kita ini
itu sudah ada 88 orang. Pendonor. Artinya 88 kali 2 kornea kan, karena sepasang. Iya, betul karena nggak? sepasang. Ya, benar-benar. Betul. Kalau untuk chapter Tasikmalaya sendiri itu sudah mencapai 144. Oh iya, karena Iya. tadi kan Pak Dadi itu ketua chapter Chapter. KDMI ini setasik ya. Setasik, ya. Berarti setasik 104. 144. Berarti 88-nya 88-nya dari Tanjung Waringin. ya, Tenju karena Waringin. kan di Tasikmalaya ya Ahmad di Tenju Waringin ini Iya, yang iya, paling benar-benar. banyak. Oke. Saya oke, kira oke, itu oke. apa namanya, sangat mudah ya untuk bisa di ini. Mengapa 88 itu bisa diwakili satu desa, sementara di Tasikmalaya ada berapa ratus desa? Ya karena mayoritasnya ada di sini. ya. Oke. Nah Pak, tapi tadi di samping donor mata ya, ada juga donor darah. Iya, nah, betul. Itu memang hak rutin selain donor mata ya. Donor mata kan hanya sekali ya setelah Ya, betul, setelah meninggal. Iya, tapi kalau donor darah itu gimana Pak? Ada Ini cerita juga kalau Pak? donor darah jauh lebih awal lagi. Oke. Kalau melihat catatan ya yang ada di dalam organisasi di desa ini, tidak kurang dari tahun 1980-an Oke. kegiatan donor sudah ada. Wow. Ya, jadi 1980-an donor sudah berlangsung di sini. Hanya belum rutin. Iya. Oke. Tidak per 3 bulan. Ya, Karena kan barangkali dulu itu masih awal-awal ya. Tapi sejak tahun barangkali mulai dari tahun 2000-an ya, mulai agak sedikit apa Rutinan namanya ya, Pak, ya? rutin. Sampai kemudian kalau sekarang sudah rutin per 3 bulan sekali. Kalau sekarang kan malah jadi 2 bulan sekali kan. Ya, benar, Kalau jadi sekarang bisa 2 bulan lebih sekali. cepat ya. Jadi per 2 bulan itu di Desa Tanjung Waringin dilakukan donor darah. Di kampung ini Di berarti kampung memang, Pak ya. di desa ya. Jadi desa Jadi ya. di tingkat desa ini kita bagi menjadi 3 KDD, 3 keluarga donor darah. Yang pertama KDD Citeguh yang di ibu kota desa ya. Itu ada 1 KDD, kemudian KDD kedua di Wanasigra ini, KDD yang ketiga ada di Dusun Sukasari. Jadi kita itu dengan apa namanya? Dengan selisihnya 1 bulan berarti dalam 3 bulan sebetulnya Ada terus donor betul. darah ya. Misalnya saya, Oke. karena satu dan lain hal tidak bisa ya, saya tinggal ikut di Sukasari gitu. Oke. Nah, seperti itu ya ininya. Dan itu sudah rutin. Ada juga donor darah siaga. Kalau donor darah siaga karena kita sebelum deklarasi siaga donor mata itu kita deklarasi siaga donor darah. Oke. Artinya ada sebagian dari kita yang tidak diikutsertakan dalam donor darah massal itu yang rutin ya, tapi kita proyeksikan untuk permintaan. Jadi ada yang donor by demand itu, yang by request ya. Misalkan tiba-tiba kita Betul. ada butuh 5 kantong. Misalnya ada yang melahirkan ya. Betul. Ya kita siapkan. Nah di dalam apa namanya kepengurusan KDD tingkat desa ini ada yang menjadi ketuanya untuk sementara ini, untuk sekarang ini bukan sementara ini, untuk sekarang ini dipegang oleh Kang Andi Taufik Ahmad sekaligus kepala wilayah di Dusun Wanasigra ini. Jadi kalau ada yang butuh, Kang Andi kita butuh darah, jadi nanti di grup kita share, oke sekarang kita butuh 5 labu darah golongannya ini, siapa anggota yang ada di wilayah ini nanti kita koordinasi tektokan, kemudian ada nama ini setelah ada listnya kemudian kita mobilisasi gitu, baik itu ke Tasik ataupun ke Garut gitu ya. Ada 2 berarti ya, ada yang reguler tuh setiap 2 bulan sampai 3 bulan sekali mendonorkan, betul, dan juga ada yang tadi yang siaga tadi ya. betul. Menarik. Berarti itu memang sudah karena tadi sudah komunitas ya Pak ya, jadi sudah di manage, sudah Betul. dikelola Iya, ya. Artinya ketika ada butuh kita bisa tinggal jalan dan segala macam. Dan karena sudah rutin ya, itu termasuk seperti ada jam biologis dalam tubuh kita ya. Seperti saya kalau 2 bulan sekali ya 2 bulan sekali gitu donor. Udah berapa kali Pak donor darahnya Pak? Spill Pak. Spill dong. Ya saya sudah 85 ya. Dikit lagi Pada tahun 100 ya. 2020 itu mendapat penghargaan dari 80. PMI itu 75, 75 ya. Jadi sekarang sudah 85 kali. iya. Target kita minimal 100 lah. 100 ya. Waduh. 100. Waduh. 100 dapat apa Pak? Kalau dapat sepeda nggak Pak? Kayaknya presidennya bukan Pak Jokowi lagi iya, nanti. bener. Nggak dapat sepeda. Beda ya. Bakal beda nanti hadiahnya, bukan sepeda Bakal lagi. beda. Bukan juga lahan tambang ya? Wah, enggak Dan ya. yang jelas tidak menyebut nama ikan ya. Oke.
Nah Pak, mungkin kita boleh bilang Ahmadiyah itu identik Pak ya dengan donor mata ya. Kalau donor darah mungkin gerakannya udah banyak Mungkin sekali, sudah umum. lebih tepatnya kalau Ahmadiyah itu lebih identik dengan gerakan-gerakan kemanusiaan. Ya, gerakan-gerakan Karena kemanusiaan. salah satu moto ya yang kemudian juga menjadi salah satu organ di dalam Ahmadiyah itu yaitu humanity first. Oke. Kan itu artinya al-insaniyah al-ula. Jadi Iya, kemanusiaan yang pertama. diutamakan Ya, oke. gitu ya. Iya. Sehingga itu nanti melewati sekat-sekat identitas ya, baik itu agama, ras ya, Iya. budaya, adat, itu semua nggak ada. Iya. Yang ada adalah manusia gitu. Oke. Kalau dalam bingkai yang lebih umumnya motonya adalah love for all, hatred for none ya. Ya. Bahwa tidak ada Love kebencian, for all, yang ada hatred for hanya none, ya. cinta saja. ya, Nah, bentuk kasih, cinta ya. itu, bentuk kasih itu ya salah satunya adalah mendermakan apa yang kita Punya. punya. Oke. Bahkan pada saat ketika kita meninggal pun kita masih bisa beramal. Oke. Kalau mengutip apa yang dikatakan oleh Kang Edi ya, Kang Edi Brokoli, Nah, oke. yang rambutnya kayak brokoli itu, Iya. si pohon beringin berjalan ya. Iya, iya. Ya, Kang Edi mengatakan begini, bila kita punya sesuatu yang tidak kita perlukan, tetapi sesuatu itu sangat berharga buat orang lain, Mhm. apakah tidak bijak ya, untuk kita mendermakan itu kepada orang lain? Saya kira itu spirit ya, yang walaupun tidak terartikulasikan seperti itu, tapi itu ada di dalam dada-dada setiap Ahmadi di sini. Oke. Mungkin mereka tidak seartikulatif saya Iya, iya, gitu iya, ya, iya. tapi ruhnya begitu gitu. Itu yang mendorong orang-orang sederhana di sini mendonorkan Ya, kornea mata. kornea mata donor darah. Iya. Pak, ini kita kan bingkainya di Tenjo Waringin Hmm. dan Tasikmalaya. Tapi sebenarnya kalau donor mata ini apakah gerakan di Indonesia saja, Ahmadiyah Indonesia saja, atau sebenarnya seluruh dunia? tuh? Seluruh dunia ya. Seluruh dunia, Karena ya. bahkan kalau khalifah kita yang kelima, Hazrat Mirza Masrur Ahmad ya, itu beliau mengatakan bahkan bila secara medis ataupun secara etika ya, secara etika itu mendonorkan organ selain kornea mata, maka seorang Ahmadi harus mengambil bagian dari itu. Saya sempat terpikir kalau saya meninggal nanti mungkin saya mendonorkan jantung gitu kan, Oke. atau ginjal saya gitu, Oke. Ya. Oke. apapun gitu ya. Yang jelas saya tidak akan mendonorkan tubuh saya untuk jadi museum, jadi museum gitu. Iya, iya. Memangnya saya ini Oke. manusia purba gitu ya. Tapi apapun bagian dari tubuh kita yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, selama itu yang pertama tidak bertentangan dengan kode etik secara medik ya, ataupun secara etika ya. Oke. Tapi Jadi tadi ini kuncinya kuat ya Pak ya, tadi soal humanity, Iya, soal humanity, kemanusiaan. betul. Nah, Pak, sebagai penutup nih Pak, karena kita sudah sampai di ujung pembicaraan, mungkin teman-teman kalau mau ke poin bisa cerita lah, akan ada banyak artikel soal Ahmadiyah yang rutin donor darah, donor mata dan segala macam. Kalau mungkin barangkali teman-teman tertarik donor mata mungkin juga bisa ya Pak ya. Iya. Ada, boleh Pak sampaikan Pak, cara gimana Pak kalau mungkin di luar Ahmadi? Kalau Ahmadi kan mungkin Iya. sudah identik ya dengan donor mata. Bagi saudara-saudara yang non Ahmadi sebetulnya gampang. Kalau Oke. ingin menjadi anggota Pendonor mata. pendonor mata itu, silakan bisa berhubungan dengan bank mata terdekat ya, oke. di kota ataupun provinsi yang dekat gitu, atau ke rumah sakit mata. Oke. Atau misalnya bila berkenan silakan saja ke Oke. KDMI, bisa kontak-kontak. Bisa Pak ya? misalnya. Bisa. Boleh ya? ya. Oke, artinya non Ahmadiyah kalau ingin mendonorkan mata juga bisa Betul. ke KDMI meskipun Betul, bukan iya. Ahmadiyah Pak Iya. ya. Karena ini Ahmadiyah hanya identitas saja Iya. dalam hal ini, tapi Iya. kemanusiaan yang utamanya. Oke. Pak, sebagai penutup Pak, apa Pak pesan kemanusiaan yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi semua orang Pak? Ya, pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beragama, untuk beribadah kepadanya, dan ternyata tujuan dari agama adalah memanusiakan manusia, Oke. bukan untuk menjadikan manusia itu menjadi Tuhan gitu. Oke. Jadi kalau begitu puncak dari agama adalah kemanusiaan. Kemanusiaan. Oke. Ya. Jadi kalau beragama kita berarti berperi kemanusiaan. Oke, tadi kuat ya, beragama itu untuk memanusiakan manusia, bukan Betul. menjadikan manusia jadi Tuhan Pak ya. Betul. Artinya kemudian kemanusiaan yang utama ya. Iya.
Jadi So humanity first. iya, Ya. stop playing God ya. Oke. Berhentilah untuk menjadi Tuhan ya. Iya. Menilai, menjudge. Ya, termasuk ini untuk saya Iya, sendiri. iya. Iya, jadi Termasuk buat kita juga ya. betul. Ya, saya kira itu. Oke. Kuat sekali teman-teman pelajaran dari podcast hari ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran. Oke. Dan barangkali ya apa dampak yang kita inginkan, mungkin teman-teman tergerak hatinya untuk ikut donor mata atau minimal donor darah dulu lah. Ayo kita donor darah, Iya. kemudian jadilah donor mata. Menarik. Terima kasih banyak Pak Dodi. Sama-sama. Sampai bertemu di podcast Suara Pinggiran yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like. Kalau kalian suka konten seperti ini, harus suka sih. Dan mungkin boleh berkomentar, boleh menyampaikan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.